Shalom glorious people, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada saat ini. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat dan keadaan sehat adalah suatu kondisi yang sangat perlu kita syukuri hari-hari ini. Saudaraku, dalam masa social distancing ini, gereja kita tetap melayani Bapak Ibu melalui program online dan saya percaya bahwa ini tidak membatasi kita dalam jarak dan waktu untuk tetap berinteraksi. Banyak hal yang tetap kita bisa syukuri hari-hari ini, walaupun mungkin kondisinya tidak sebaik sebelumnya. Salah satunya adalah kalau sebelumnya kita sangat sulit berkumpul dengan keluarga, hari-hari ini quality time kita dengan keluarga kita bisa kita miliki lebih banyak. Kalau sebelumnya mungkin cuti saja sulit, tapi hari-hari ini kita bisa punya waktu lebih banyak dengan orang-orang yang kita kasihi. Yang berikutnya, dengan kondisi yang dialami oleh seluruh dunia saat ini, banyak mesbah doa yang dibangun di rumah-rumah, di setiap keluarga, dan saya percaya itu akan menjadi pertahanan kita yang luar biasa. Yang selanjutnya, dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, mungkin kalau sebelumnya sangat sulit untuk bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, tapi saat ini menjadi lebih mudah tentunya, karena banyak orang yang punya ketersediaan waktu untuk kita jumpai, walaupun dalam bentuk Zoom, meeting, atau WhatsApp video call. Dan Bapak Saudara, hari-hari belakangan ini rasanya nggak lepas kita mendengar atau melihat dari satu topik yang namanya COVID-19. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang hebatnya COVID-19 tersebut. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari hal itu. Namun Bapak Saudara, satu hal yang perlu kita waspadai dengan kondisi yang kita sedang hadapi saat-saat ini adalah efek yang ditimbulkan dari hal itu, yaitu munculnya berbagai ketakutan, munculnya kekhawatiran, dan gak jarang muncul juga hal-hal yang namanya keputusasaan atau kekecewaan. Mungkin ada bayang-bayang kekhawatiran yang dimiliki oleh beberapa orang tentang masa depannya. Mungkin ada kekhawatiran tentang perekonomian atau bagaimana bisnis yang kita miliki saat ini atau masa yang akan datang. Ada juga orang yang punya pemikiran bagaimana ya kondisi negara kita di saat ini dan juga setelah ini berlalu, atau adakah hal lain yang akan terjadi di depan sana yang mungkin bisa lebih besar dampaknya dari ini semua. Ada juga banyak rencana yang harus diatur ulang dengan kondisi yang terjadi. Beberapa informasi yang saya dengar, rencana-rencana pesta pernikahan harus ditunda sampai tidak tahu waktunya kapan. Dan itu buat beberapa orang tentunya menjadi pukulan yang berat. Dan banyak juga tentunya yang tertekan dengan kondisi demikian. Banyak rencana yang harus di-replanning kembali. Nah, Bapak Saudara, satu hal yang kita perlu waspadai, bahwa lawan kita si iblis, tentunya firman Tuhan katakan dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ada keuntungan yang tentunya mau dia ambil di masa-masa ini. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan menggoyahkan iman orang-orang percaya. Tapi Bapak Ibu, mari kita pegang firman Tuhan, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita namakan peperangan rohani. Selamat datang dalam peperangan yang sesungguhnya, yaitu peperangan rohani ini. Peperangan rohani ini maksud saya. Joyce Meyer mengatakan bahwa tempat pertempuran kita dimulai dari pikiran kita sendiri. Nah, peperangan rohani ini berlaku bagi semua orang yang mengalami karya Kristus. Kalau dulu kita ada di pihak iblis, tetapi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah tempat menjadi sahabat-sahabatnya Allah, menjadi anak-anaknya Allah. Dan saya tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam dengan kondisi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, peperangan rohani ini akan terus berlangsung sampai pada
kesudahan zaman. Nah, ketika peperangan terjadi, apa yang harus kita persiapkan hari-hari ini? Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat bagian firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Di mana judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus membahas bahwa peperangan rohani ini dibagi dalam 3 pokok pikiran. Mari kita melihatnya bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini yang harus kita miliki? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingini supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Caranya adalah hanya satu. Ada faktor eksternal yang membuat orang percaya menjadi kuat, yaitu Tuhan dengan segenap kuasanya. Kuasa Allah tersebut di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 adalah kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan Yesus pada posisi terhormat duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita mengalami kuasa tersebut bersama dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang strong di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa kuat Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita bisa kuat ketika kita punya dasar yang benar dalam Tuhan. Firman Tuhan berikan 2 perumpamaan. Ada orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika terjadi ombak, rumah yang didirikan di atas pasir akan rubuh. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu akan tetap teguh. Batu bicara tentang Tuhan. Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita semua? Kalau Tuhan sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka kita bisa tetap kuat karena kita tahu bahwa Tuhan kita punya kuasa. Selain itu, bagaimana caranya untuk kita tetap bisa kuat? Firman Tuhan katakan, ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kabar baiknya Bapak Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan juga memberikan kita perlengkapan senjata. Mari kita akan melihatnya satu-satu. Apakah senjata tersebut? Dan saya percaya ketika Tuhan menyuruh kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, tujuannya adalah supaya kita bisa bertahan melawan siasat licik iblis. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis tidak pernah menyerah, walaupun dia tahu bahwa dia sudah pasti kalah. Tetapi seringkali kita yang Tuhan sudah menjadikan kita lebih daripada pemenang, menyerah sebelum waktunya. Kita harus berdiri teguh dan bertahan sampai akhir dan menang, tentunya dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang Paulus ajarkan lewat bagian firman Tuhan ini? Dia mengajarkan kita untuk berdiri tegap dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sikap berdiri tegap adalah sikap kita bersiap siaga dan berjaga-jaga dalam menghadapi tipu daya si jahat. Seringkali kita didinabobokan oleh keadaan yang nyaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika masalah datang, sebetulnya itu adalah wake up call buat kita. Sebuah alarm buat kita untuk kembali berdiri tegap. Nah, salah satu caranya untuk kita bisa berdiri tegap adalah mari condongkan telinga kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu,
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita lihat satu-satu perlengkapan senjata Allah tersebut. Yang pertama, ayat ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kata harfiah dari berikat pinggangkan kebenaran sebetulnya adalah ikatlah pinggang kalian. Tuhan mengajak kita untuk mengikat pinggang kalian. Ini adalah sebuah kondisi bersiap sedia untuk melakukan pekerjaan. Di mana pekerjaan yang saat ini kita hadapi adalah bersiap untuk sebuah peperangan, Bapak Saudara. Berikat pinggang apa? Kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Selanjutnya, ayat ke-14. Dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah adalah baju yang digunakan oleh tentara Israel. Gunanya untuk melindungi pukulan, melindungi tubuh dari pedang, melindungi tubuh dari anak panah. Dalam peperangan, lawan kita tidak hanya menyerang kita satu kali, tetapi berkali-kali dan secara terus-menerus mengintimidasi kita dengan berulang kali. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, kenapa banyak orang menjadi lemah imannya? Karena setiap hari yang dia konsumsi adalah berita-berita yang buruk. Yang dia lihat adalah berapa jumlah kematian setiap hari, berapa jumlah penderita yang baru. Tetapi dia lupa bahwa Tuhan juga tetap berkarya lewat kesembuhan orang-orang yang menderita COVID-19 salah satunya. Nah, keadilan di sini berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus dalam firman Tuhan di Roma 3 ayat 26. Selanjutnya, ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera menggambarkan keteguhan dan kesiapsediaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Allah tentang keselamatan. Hari-hari ini orang butuh kepastian. Hari-hari ini orang membutuhkan sebuah kebenaran. Dan kabar baiknya, mari Bapak Ibu Saudara, glorious people, mari menjadi orang-orang yang membawa kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah bangsa kita. Saat ini Indonesia butuh orang-orang yang positif, butuh orang-orang yang positif, butuh orang-orang yang bisa membawa damai sejahtera di lingkungan. Dan itu adalah panggilan buat kita, saudara. Jangan menjadi orang yang menyebarkan pesimisme, tapi mari menjadi orang-orang yang menyebarkan optimisme. Karena kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ada satu lagu yang benar-benar menjadi kekuatan saya untuk hari-hari ini. Lagunya bicara seperti ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan hidup, kita punya hari esok. Yang berikutnya, apa yang firman Tuhan katakan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Mari menggunakan perisai iman sebagai gambaran pelindung sebagian besar tubuh kita dari setiap serangan panah api si jahat. Iman di sini diartikan sebagai keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Allah yang akan menjadi pelindung dalam peperangan rohani melawan si iblis. Bapak Ibu Saudara, mari miliki iman. Let's have faith over fear. Mari miliki iman yang mengalahkan ketakutan kita. Ayat firman Tuhan yang berikutnya,
Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari kita lihat senjata yang lain, ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Mari memiliki pemikiran bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan untuk kita orang percaya. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tetapi benar-benar adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan atas kita. Kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari memiliki mindset yang benar bahwa keselamatan sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Ingat, pikiran kita adalah ladang pertempuran. Mari lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, iblis adalah bapa segala dusta. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Di satu sisi ada dusta, di satu sisi ada kebenaran. Ketika kita memegang firman Tuhan yang adalah kebenaran tersebut, maka kita seperti memiliki sebuah pedang yang akan mengalahkan semua tipu daya si jahat, semua muslihat si iblis. Mari saudara, hari-hari ini, mari semakin baca firman Tuhan lebih lagi. Mari kita menggali kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Ketika seringkali iman kita mulai goyah, ketika seringkali kita mulai goyang, mari berpegang pada kebenaran tersebut. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang kita bisa gunakan melawan tipu daya si jahat. Saya percaya dengan waktu yang kita miliki saat-saat ini, ada waktu yang lebih banyak yang kita bisa pergunakan untuk membaca firman Tuhan lebih banyak, merenungkan firman Tuhan lebih lama, dan kita mau sama-sama berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita pengertian-pengertian tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan firman Tuhan kita ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyatakan bahwa fokus kebutuhan dalam peperangan rohani di sini adalah berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga dengan ketekunan dan permohonan. Istilah berdoa setiap waktu dalam roh itu bicara tentang sebuah konsistensi kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah sesuai pimpinan atau pertolongan Roh Kudus. Sikap konsisten ini juga nampak dalam pernyataan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Demikian firman Tuhan. Atau secara harfiah diterjemahkan dalam setiap kegigihan dan permohonan. Kata tak putus-putus di sini berarti kondisi tanpa menyerah atau tanpa berhenti. Let's pray until something happen. Mari berdoa, mari terus berdoa. Hari-hari ini saudara, saya mengajak seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan untuk lebih banyak berdoa. Ini kesempatan kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ini adalah kebutuhan penting dalam melaksanakan peperangan rohani, yaitu dengan berdoa senantiasa, sebab pertahanan terkuat bagi orang beriman adalah doa. Dan jangan lupa Bapak Saudara, tetap dukung setiap pemimpin-pemimpin kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang Tuhan percayakan, supaya mereka dalam setiap pelayanannya, apapun bentuknya, Tuhan tetap memberikan pengurapan. Juga kepada Anda, pada setiap jemaat, orang-orang percaya, mari kita tetap berdoa, mendukung setiap saudara seiman dalam kita, supaya setiap perkataan kita, setiap ucapan kita adalah menjadi ucapan berkat, menjadi perkataan berkat. Indonesia butuh orang-orang yang melepaskan berkat. Let's speak blessing
buat bangsa ini. Mari ucapkan berkat buat bangsa ini. Mari menjadi orang-orang yang membela bangsa ini di hadapan Tuhan dengan doa dan permohonan. Dan saya percaya bahwa di luar sana ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Orang-orang menantikan kebenaran dan bersyukur, Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita saat ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, untuk melepaskan damai sejahtera, untuk memberikan pengertian yang benar bahwa tidak ada tempat berlindung di dunia, tidak ada tempat berteduh yang benar selain di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Tuhan yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saya juga menghimbau kepada setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan, mari untuk lebih sering membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita percaya lewat perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang mau mati untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya punya kehidupan dan kehidupan dalam pelimpahan bersama dengan Tuhan. Mari tetap percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang membuat jalan saat tiada jalan. Dia yang membuat mujizat bagi orang-orang yang membutuhkannya, dan Dia Tuhan yang memegang semua janji-janjinya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama menjamkan mata kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertengah di surga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan Yesus, mengajarkan kami Tuhan untuk berdiri tegap, untuk kami mengenakan perlengkapan senjata Allah, untuk kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kami tahu Tuhan ini bukan sebuah saat yang gampang. Ini adalah masa di mana kami masuk dalam peperangan rohani ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang menguatkan anak-anak-Mu dalam setiap peperangan ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya Bapa bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Dan kami taruh iman kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami terima kemenangan daripada-Mu. Kami terima kebenaran daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan Tuhan yang tepat. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Kusmaya di Asmara. Saudara-saudara, bahwa pada tanggal 10 kita akan diingatkan kembali dengan kematian Kristus atau Jumat Agung. Saudara-saudara, bagaimana pengorbanan Yesus? Dia mati untuk kita, saudara-saudara. Dan marilah saudara, kita kembali ingatkan bahwa dalam perjamuan akhir, perjamuan malam di dalam Injil Matius 26, Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Setelah itu Yesus mengambil cawan, lalu dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, saya angkat roti ini sebagai tubuh Kristus. Apakah saudara yakin inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semua? Lalu Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan makanlah saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita telah menikmati tubuh Kristus sehingga kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang punya pengharapan hidup yang kekal, saudara-saudara. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara kita minum. Apakah saudara percaya anggur ini sebagai darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Mari saudara, sekalipun kita dalam keadaan apapun, tetap percaya Yesus yang berkorban mati untuk kita, maka dia memberikan hidup yang kekal untuk kita bagi saudara dan saya yang percaya. Demikianlah saudara-saudara. Mari, ibadah ini telah selesai dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Saudara, dimanapun saudara
Saudara diberkati oleh nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, terima berkat ini. Amin.